Geger, rumah Hasto digeledah KPK. Ini ya makin tragis sih menurutku. Nah, harusnya kalaupun kemarin itu datang, kok rasanya penggeledahan ini tidak terjadi gitu ya. Rasa-rasanya. Ya, apa boleh dibaut? Kan semua tindakan itu kan ada aksi, ada reaksi. Ya, semua tindakan itu pasti selalu ada impact-nya. Impact bisa positif, bisa negatif. Apa sih, Gri? Mau ngomong apa sih lu? Ya enggak. Kalau begini kan menjadi tragis gitu ya. Menjadi, aduh, ya makin gak karu-karuan. Coba kalau pemanggilan pertama langsung datang, nggak juga perlu banyak alasan. Mungkin ya penggeledahan nggak akan terjadi. Begitu kalian nggak datang di pemanggilan pertama, kemudian akan dipanggil lagi dan nanti tanggal 13 pemeriksaannya, ada cukup banyak waktu KPK memanggil saksi-saksi lain untuk melengkapi berkas Hasto menjadi tersangka. Kan akhirnya begitu. Kemudian banyak yang komen, loh buat apa? Saksi-saksi itu kan orang yang memang sudah divonis, sudah menjalani BAP, saksi-saksi yang lamanya juga masih ada semuanya. Iya, betul. Dia waktu itu diperiksa sebagai saksi atas tersangka Harun. Betul. Sekarang ini dipanggil, diminta kesaksiannya terhadap tersangka Hasto. Betul. Lo yang kayak begini aja kok nggak ngerti. Heran aku ya Allah. Kayak begini, untuk mengerti yang cetek banget ini nggak ngerti loh. Aku nggak ngerti atau memang ya itu untuk framing. Nggak tahu, ada no. Kan begitu. Logika yang paling sederhana yang bisa dicerna oleh masyarakat luas yang nggak ngerti hukum sama sekali. Iya benar. Dulu pernah dipanggil, pernah di BAP, pernah diperiksa sebagai saksi. Kan saksi terhadap tersangka Harun Masiku. Sekarang tersangkanya Hasto kan harus didukung oleh saksi-saksi lagi. Kebetulan saksi yang kemarin itu sama dengan yang bersaksi untuk Harun Masiku, nggak ada masalah. Oke. Jelas ya sampai di sini ya. Tenang. Kalian mesti tenang. Makin panik, makin ngawur omongannya, dan makin nggak terarah statementnya. Ini yang kemudian membuat kalian rugi sendiri. Masyarakat menilai kalian makin negatif. Masyarakat menilai akhirnya, loh, partai terbesar katanya patuh hukum, kok jadi begini? Aduh. Nah, hari ini penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap rumah Hasto Kristianto, tersangka kasus suap komisioner KPU. Ini Hasto yang ditersangka ya. Bedakan dengan Harun Masiku. Harun Masiku sisi lain. Ini Hasto yang udah menjadi objek tersangka. Kalau Harun Masiku ketemu atau pulang atau bisa dipulangkan, nanti Harun Masiku sebagai saksi terhadap tersangka Hasto. Kebalikannya, kalau kita nanti melengkapi berkas tersangka Harun Masiku, Hasto diminta keterangannya lagi sebagai saksi atas tersangka Harun Masiku. Waduh, jadi jelas sih, Gri. Enak kali ya kalau gitu ya. Iya, bisa berkali-kali. Iya, bisa berkali-kali nanti diperiksa. Sidangnya pun berkali-kali. Ya kan memang beda-beda. Belum nanti kalau tersangka mantan yang diduga juga menghalang-halangi atau ikut membantu, turut serta, dan lain-lain dugaan. Itu nanti juga sama. Wih, makin rame nih. Makin rame. Kenapa, Gri? Pusing, Gri? Enggak pusing. Gua ngerasainnya kader-kader PDIP, jubir PDIP, pengacara-pengacara Hasto PDIP,
Kok ya, aduh, apa ya nggak legowo, kegantian menyerang yang lain, memutarbalikkan fakta, macem-macem komentarnya. Loh ini kan seperti video yang sebelumnya saya sampaikan, ini merugikan PDIP kalau kalian terus-terusan memframing seperti itu. Toh juga nggak akan ada hasilnya. Toh juga tidak akan mempengaruhi proses pemeriksaan. Toh juga tidak akan mempengaruhi dan bisa membebaskan Hasto dari sangkaan ini. Nah, rugi PDIP mah iya, bisa membantu dan menyelesaikan kasus Hasto mah enggak. Ini namanya double kill. Apa Gri? Ya, PDIP-nya juga tambah nyungsep, Hastonya juga dikurung. Kalau sama-sama begini kan mendingan dipilih salah satu. Siapa mau diselamatin? Hasto, oke, terserah, nggak apa-apa. Nah, bisa jadi partainya nanti jadi korban. Waduh, ngeri kali, Gri. Ya udahlah, pasti partai. Saran saya dari dulu, dari video-video yang sebelumnya, partai yang harus selamatkan. Hasto banyak gantinya. Banyak banget. Guntur Romli, itu bisa. Tapi partai ini loh yang harus diselamatkan. Itu. Oke. Terhadap penggeledahan rumah Hasto hari ini yang dilakukan oleh KPK, KPK berhasil menemukan 1 flash disk dan 1 buku catatan. Ini macam-macam komentar miring yang dilakukan oleh PDIP, juru bicara PDIP, dan pengacaranya Hasto. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Dan tugas dia juga memang begitu. Ya, tapi mestinya kalian tahu koridor yang kemudian itu membuat kontraproduktif. Hindari. Gua ajarin nih. Tapi kalau menurut kalian itu tidak kontraproduktif dan nggak apa-apa, lakukan aja, serang terus. Seperti Ciko Hakim, PDIP, dia berkomentar bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap rumah Hasto atau di rumah Hasto ini adalah tak lebih hanya sekedar drama dan pengalihan isu Jokowi ditetapkan atau dinobatkan sebagai orang terkorup di dunia oleh CCRP, loh kan? Ini loh kan maksud saya. Kamu nggak fokus pada Hasto, tapi kamu menyerang-nyerang Jokowi. Selalu menyerang Jokowi. Selalu mengkait-kaitkan dengan Jokowi. Jokowi nggak ngapa-ngapain. Di rumah, enjoy. Nerima banyak tamu. Berinteraksi dengan masyarakat. Yang bekerja KPK. Yang mempunyai wewenang KPK. Kenapa kamu kemudian tindakan KPK kamu kait-kaitkan dengan Jokowi? Situ waras. Situ waras. Ya nggak apa-apa. Ini adalah upaya-upaya framing. Tapi kan sekali lagi dan berkali-kali gue katakan, ini merugikan PDIP, men. Terkecuali kalau kamu bukan orang PDIP. Kan kamu orang PDIP. Terus kemudian statement kamu bisa membantu Hasto. Bisa membebaskan Hasto. Enggak juga kan? Gitu loh cara mempertimbangkan dalam berstatement. Nggak hanya sekedar asbun, nggak hanya sekedar lempar statement, nggak hanya sekedar keluarkan pendapat. Gitu loh. Ini pertimbangan baik buruknya aku, Ciko. Ini hanya sekedar drama loh. Ya kalau memang benar itu drama, berarti ya pas dong yang didatangin rumah Hasto. Kenapa? Hasto kan bagian dari pemain drama juga. Hasto ini kan udah terkenal kalau pemain drama. Jadi kalau KPK hari ini menggeledah rumah Hasto, ya udah benar. Mungkin nggak tahu mau diajak main sinetron, kan kita nggak pernah tahu. Atau mungkin digeledah, siapa tahu dapat skrip drama yang terbaru, yang belum digarap filmnya, kan kita nggak pernah tahu. Nggak mungkin KPK akan memeriksa dan menggeledah rumah Bambang Pacul. Kenapa? Karena dia bukan pemain drama. Karena KPK ini kamu tuduh bermain drama, ya udah pas. Kalau hari ini memeriksa dan menggeledah rumah Hasto, udah pas. Kok? Udah pas kok. Cik, udah pas cik. Udah. Pemain drama, rumahnya digeledah oleh pemain drama juga. Oke, ini gue ingetin nih teman-teman. Jadi kata-kata yang selalu dipakai oleh PDIP udah hilang nih. Apa itu?
Satu kriminalisasi, dua politisasi. Sudah tidak muncul hari ini total di seluruh komentar-komentar peristiwa penggeledahan rumah Hasto. Kan biasanya dua ini yang dimunculkan. Sekarang dia ganti lagi. Pakai diksi dramatisasi. Yang ini dua udah tidak muncul lagi. Sekarang dia semuanya memakai istilah dramatisasi. PDIP luar biasa ya, luar biasa. Baru tahu Bang. Iya. Nih, nanti pembahasannya kita selalu memakai dramatisasi. Pemain drama, pemain sinetron. Ya jadi karena yang dua ini sudah nggak disebut-sebut lagi nih. Mungkin sudah terlalu banyak dikritik orang. Udah yang dua itu jangan dipakai lah sekarang lah. Kriminalisasi sama politisasi. Nah terus kita ganti apa? Dramatisasi aja udah. Kemudian Magdir Ismail, pengacaranya Hasto, dalam pelaksanaan penggeledahan rumah Hasto yang dilakukan oleh KPK ketika masuk ke rumah Hasto membawa koper besar. Dan begitu juga ketika keluar dari rumah Hasto membawa koper tersebut. Tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa dan tidak pernah diperiksa dulu atau diperlihatkan kepada wartawan saat sebelum masuk ke rumah bahwa kopernya kosong dan setelah keluar dari rumah Hasto kopernya jadi penuh isinya uang misalnya. Loh, kok pengacara kayak begini sih? Itu mah Pak Tarno, Mahdir. Itu mah Pak Tarno. Jangan kayak Pak Tarno. Ya, dia nunjukin koper. Nih, dibuka kopernya. Kosong ya? Kosong. Kosong ya? Kosong. Koper nih kosong. Oke, kita tutup. Nanti akan isi apa ya? Yuk, dibantu yuk. Bim salah bim. Jadi apa? Prok. Nah, oke. Kita buka ya. Kita buka. Sekali lagi. Bim salah bim. Jadi apa? Prok. Kita buka. Toeng. Isinya tisu. Pengacara kok kayak begini? Hah? Maunya dia, ya KPK itu kopernya disut dulu, dibuka, kosong ya. Lihat wartawan, kosong nih, kosong. Dah, setelah menggeledah rumah Hasto, masuk, keluar, suruh diperlihatkan lagi. Nih, isi nih ya, isi. Der, itu mah Pak Tarno, Der. Pusing aku ngerasain kayak gini ya nih. Ya Allah ya Rob. Ada yang kayak begini. Makanya udah berstatement itu yang wajar aja. Ya, oke, kita ikuti proses hukum. Kita patuh hukum. Ya kita akan kawal dan nanti akan kami siapkan bukti-bukti untuk mementahkan atau melawan pada saat nanti sidang di pengadilan. Apa kek? Bukan ngawur dengan membantah yang macam-macam. Akhirnya menjadi bahan ketawaan masyarakat. Kopernya suruh liatin dulu isinya apa ya. Magdir juga bilang bahwa mestinya daripada geledah Hasto, meriksa Jokowi dan keluarga Jokowi. Loh, kok aneh sih? Ini kebiasaan PDIP. Di video yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Ini merugikan PDIP, men. Ini merugikan partai, men. Katanya kamu partai paling taat konstitusi, taat hukum, patuh hukum. Kenapa yang diperiksa Hasto, kamu malah nyuruh KPK meriksa Jokowi? Di video sebelumnya saya sampaikan, kalau kita ditangkap polisi karena nggak pakai helm, ya, polisi lagi sibuk mau siapin surat tilang. Pak polisi itu juga nggak pakai helm tuh Pak. Pak, tangkap Pak. Pak, barusan itu Pak, nggak pakai helm juga. Tangkap Pak. Kan seperti itu jadi analoginya. Kata polisi, udah kamu serius dulu. Fokus ngurusin pelanggaran yang kamu lakukan. Ngapain lu ngurusin pelanggaran orang lain? Itu pun juga kalau ada. Lo yang diperiksa itu Hasto.
Yang digeledah itu Hasto. Kok kamu nyuruh KPK meriksa Jokowi? Situ waras. Weh, Dir. Aduh, ampun, sumpah. Lagi-lagi, kalau tadi Ciko bilang dramatisasi, ternyata Magdir juga bilang, ini adalah dramatisasi. Udah hilang tuh, yang kriminalisasi sama politisasi. Magdir pun udah menghilangkan yang dua ini. Nah, dia ganti diksi dramatisasi. Gila, bisa kompak begini ya. Bagus. Oh, good. Cocok. Bagus. Sah saja. Ya mau ngomong apa juga sah saja. Mau berperilaku membela mati-matian seperti apa, sah saja. Ya namanya juga orang kan punya hak untuk membela dirinya. Tapi ya jangan sampai menjadi ketertawaan masyarakat gitu loh. Yang nggak paham hukum sama sekali. Kalian kan orang-orang hebat semua nih. Pengacara, ahli hukum. Koper suruh menyaksikan kosong apa enggak dulu katanya. Lucu lagi Guntur Romli. Gua udah puji-puji Guntur Romli di video sebelumnya ya, karena dia fokus mengomentari tentang peristiwa itu gitu ya. Nah, sekarang udah mulai kumat lagi. Ya, ternyata memang nggak bisa kita berharap apapun dari Guntur Romli untuk membantu PDIP menjadi lebih baik. Seolah-olah sama Hasto, nggak ada beda juga. Apa, Gri? Kata Guntur Romli. Sama. Yang dilakukan KPK menggeledah rumah Hasto ini adalah upaya-upaya mengalihkan isu Jokowi yang dinobatkan oleh OCCRP. Isu apa? Loh, isu kan kelompok-kelompok kalian juga yang bikin. Kelompok-kelompok kalian juga kan yang mengirimkan vote. Ya kalau kalian nggak ada yang mengirimkan vote ke OCCRP, OCCRP juga nggak punya bahan apapun. Begitu udah diperiksa OCCRP, vote-vote dan tuduhan yang kalian lakukan, OCCRP menilai tidak terbukti sama sekali apa yang kalian tuduhkan kepada Jokowi. Loh, kok masih dialihkan ke sana? Nggak usah dialihin. Isu itu mau udah nggak apa-apa. Mau masih ramein terus. Ayo, kita jabani, kita ladenin. Mau dibahas lagi OCCRP? Ayo, kalian bikin video. Nanti gua mentahin. Ayo. Oh, kalian juga, kelompok kalian juga kok yang mengisi vote kok. Karena ternyata disinyalir Jokowi sangat terganggu dengan berita OCCRP. Siapa bilang? Jokowi cukup sibuk setiap hari menerima tamu. Hari ini saja ngantri di rumahnya. Masyarakat terus berdatangan. Ngurusin kamu. Ngurusin Hasto. Penting amat. Itu udah ada yang ngurus KPK. Oh alah, tur. Alah, kirain oke gitu ya. Tapi ya serolas juga ternyata. Bahkan disinyalir Jokowi meminta media massa yang pertama sekali menayangkan berita tentang OCCRP. Dugaan saya yang kamu maksud adalah CNN Indonesia. Karena saya pertama sekali membaca berita itu juga di CNN Indonesia. Beberapa jam kemudian itu di take down, nggak ada lagi. Bukan, siapa yang nyuruh? Kenapa CNN Indonesia men-take down tulisan itu? Dugaan saya, dia tahu bahwa yang dimuat itu adalah hoax. Bahwa itu baru rangkaian pengiriman vote yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ke OCCRP. Makanya buru-buru CNN Indonesia men-take down tulisan itu. Mungkin itu yang kamu maksud, atau media lain. Penting amat suruh take down. Kalaupun Jokowi, ini logikanya aja ya. Kalaupun Jokowi meminta CNN Indonesia men-take down berita itu, memang berita-berita lain di media massa bisa dikendalikan? Ya enggak lah. Artinya apa? Ya nggak ada untungnya juga, ngapain? OCCRP juga bisa dihentikan? Ya enggak lah. Oh, ini logika cara berpikir orang yang masih waras, men.
logika cetek banget cara berpikir orang yang masih waras. Soalnya saya tahunya pertama kali membaca itu juga dari CNN Indonesia. Begitu saya lihat lagi, cuma beberapa menit sudah hilang. Pertama banget itu. Pertama banget. Sebelum rame seperti ini. Begitu saya cek di OCCRP, waktu itu nggak ada juga. Baru belakangan ada lagi rilis hasil voting itu setelah OCC melakukan investigasi dan mengumumkan Jokowi tidak terbukti sesuai dengan tuduhan dalam vote itu. Mau dibantah silakan. Ya, tapi Jokowi menjadi nama dalam deretan orang terkorupsi nomor 3. Gimana bisa ngomong begitu? Bahwa Jokowi ada di daftar itu karena vote kalian. Karena vote kelompok-kelompok kalian. Kalau enggak ya enggak ada. Nah, kalau sekarang yang ngevote kita atau kalian semuanya, terus hari ini ada yang berdatangan beberapa orang ke KPK menuntut supaya temuan OCCRP diusut, loh ya kan aneh. Dia yang membuat, dia yang memvote, dikirim ke CCRP, kemudian dia datang ke KPK menuntut supaya temuan CCRP diusut sama KPK. Loh, warasnya di mana? Logiknya di mana? Objeknya itu kalian. Kalian ngirim vote ke OCCRP, OCCRP melakukan investigasi, ini nggak ada bukti apa-apa. Loh, kok kalian akhirnya sekarang datang ke KPK nuntut supaya penemuan OCCRP ditindaklanjutin oleh KPK. Temuan apa? Hasil investigasinya dia nggak dapat apa-apa. Tuh, kayak begini dikatain juga, Jokowi telah menggunakan buzzer-buzzernya di seluruh media sosial untuk menangkal dan membungkam OCCRP. Termasuk gua begini, maksud lo? Buzzer-buzzer bayaran. Enak bener ya gua dapat bayaran dari Jokowi. Kalau buzzer-buzzernya PDIP mungkin dibayar, dikendalikan, diorganize, didrive, mungkin sama-sama dugaan kan. Ya tapi kalau selama ini yang ada di medsos yang kemudian rame-rame membela Jokowi itu kamu katakan buzzer bayaran, mana gue punya duit nggak nih? Siapa yang bayar? Enak banget gue dibayar emang. Aduh. Itulah apa yang kita omongin, itu adalah isi otak kita. Dan isi otak kita itu adalah isi hati kita. Pernah saya analogikan, teko isinya susu, kita tuang susu. Teko isinya teh, kita tuang teh. Teko isinya kopi, kita tuang kopi. Itulah teko, itu perumahan otak kalian. Perumahan otak kita. Kalau orang teriak-teriak buzzer bayaran berarti lu. Kalau orang teriak-teriak TSM berarti lu. Berarti kalau orang teriak-teriak kecurangan pemilu, pengerahan aparat, itu lu. Kalau teriak-teriak kecurangan penggelembungan suara, itu lu. Itu tadi. Teko apa isinya? Susu, tuangin isinya susu. Lu ngomong apa, itu adalah isi otak lu dan yang lu kerjain sendiri sebenarnya. Gampang banget kayak beginian. Nggak perlu pinter, nggak perlu dokter, nggak perlu profesor. Alamak, Ma Banteng. Ini lo Ma Banteng. Kader-kadermu ini lo merusak partai. Aduh. Ada lagi kuasa hukum Yohanes Tobing, sama dari kuasa hukumnya Hasto. Dia memberikan keterangan pers bahwa yang disita dan dibawa oleh KPK adalah 1 flash disk dan 1 buku catatan. Lantas yang lainnya pada komentar, loh masa KPK datang menggeledah rumah Hasto, membawa 1 flash disk dan 1 buku catatan, kok bawanya koper besar? Ini kan drama ya. Cok, gimana kasih keterangannya ya? Enggak, gimana ya cara menjelaskan supaya mereka itu menjadi pinter cara berpikirnya ya?
Oke, dengan analogi aja yang gampang. Woi, KPK kemana-mana itu kalau melakukan penggeledahan selalu sudah menyiapkan koper untuk membawa barang-barang bukti hasil penggeledahan. Dia tidak pernah berpikir banyak, sedang, sedikit, cuma satu flash disk atau berapapun, tetap yang dia bawa itu koper. Dan selalu koper-koper yang seukuran itu yang dibawa KPK setiap kali melakukan penggeledahan. Memang KPK bisa tahu, wah nanti kita hanya dapat jarum pentol doang, jangan bawa koper lah katanya. Emang begitu? Nih, sama halnya analoginya, kalau kalian biasa mengamati pencari ikan, baik itu mancing ataupun menjala atau jaring, kan biasanya membawa bubu yang dari bambu, kan besar tuh untuk wadah ikan. Dia itu nggak pernah berpikir, gua cuma dapat teri, bubunya juga segede itu juga. Apa gua dapat tongkol yang gede? Tongkol! Tongkol. Tongkol, men! Siapa yang bilang tongkol? Awas loh, kemarin aku udah ditegur loh. Kan nggak pernah berpikir seperti itu. Besok dia juga bawa bubu yang itu. Seminggu lagi dia juga bawa bubu yang sekuaran itu. Sebulan lagi dia juga bawa bubu itu juga. Nah, kadang bubunya penuh, nggak muat. Kadang juga bubunya hanya dapat 1 teri doang dimasukin ke situ. Sama KPK hari ini cuma dapat 1 flash disk sama 1 buku. Lantas salah gitu bawa koper. Kamu bilang drama gitu? Enggak. Cara berpikirnya itu apa ya? Kok kotor gitu ya? Kan gitu kotor gitu. Yang ngomentarin yang nggak substansi gitu. Apa gunanya untuk pembelaan? Dengan KPK membawa koper gede, tapi ternyata hanya menyita flash disk dan 1 buku kecil, catatan Hasto. Apa? Kamu mau berharap apa dari komentar ini? Dramatisasi. Terlepas ini drama apa nggak drama, sudah ada bukti dan ditetapkan tersangka, sebentar lagi maju ke persidangan, itu kan kalian harus fokus. Bukan framing, men. Aduh, pengacara mana? Kalah sama nelayan. Nelayan nggak pernah berpikir. Ya itu alatnya. KPK nggak pernah berpikir. Ya itu alatnya ketika melakukan penyitaan atau penggeledahan rumah tersangka. Mau dapat ikan banyak, ikan sedikit, atau ikan sedikit dan kecil-kecil, nggak pernah berpikir itu. Bismillah, pergi mancing atau pergi jala atau jaring, mudah-mudahan dapat ikan banyak. Kayak begitu loh analoginya. Untuk mengerti kayak begini aja nggak bisa, gimana? Ngomentar itu yang substansi, ya. 1. Yang kedua, jangan menyerang orang lain. Kan udah gue bilang, ini yang rugi PDIP, men. Ini yang rugi PDIP. Hanya seorang Hasto, kalian semuanya mengomentarin ini, membela mati-matian, kamu nggak pernah berpikir eksistensinya partai. Sayang sekali. Mudah-mudahan Megawati ngelihat video saya. Atau begitu ngelihat video saya, Bu Mega, ngelihat video siapa? Agrifanani ini kenapa toh? Jangan dilihat. Kenapa toh? Enggak, bahaya. Itu ilustrasi saya. Ada lagi yang berkomentar, KPK sengaja membidik dan memburu partai banteng. Mau memburu, mau membidik, kalau nggak ada bukti kejahatannya gimana caranya, men? Kalau kalian itu partai-partai yang bersih, gimana caranya? Bisa? Hah? Kalau nggak ada peristiwa kriminalnya, bagaimana caranya? Kamu bisa? Hah? Makanya supaya tidak dibidik dan tidak diburu, jangan bertindak korupsi, jangan menyuap. Sesederhana itu cara mengertinya. Supaya nggak lagi-lagi nanti kalau ketangkep, padahal korupsi misalnya, kriminalisasi lah, politisasi lah, hari ini dramatisasi lah, besok lagi gatelisasi lah. Oke ya teman-teman, ini adalah untuk menjelaskan masyarakat supaya tidak tersesat framing-framing yang dilakukan oleh PDIP.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.